Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir dakwah, yakni Bapak Masrul Anam MA dan teman-temanku yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 2 orang, yakni Dinda Sylviana dan Fadli Surya Anuri Ahmad. Ini kami akan menjelaskan sedikit mengenai ayat-ayat Al-Quran mengenai anjuran mempermudah urusan orang lain. Terdapat 2 surat, yakni Quran surat An-Nisa ayat 162 dan Quran surat Al-Maidah ayat 44 sampai 48. Masuk ke pembahasan yang pertama, yakni Quran surat An-Nisa ayat 162. Yang artinya, tetapi orang-orang yang ilmunya mendalam di antara mereka dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Begitu pula mereka yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat dan beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kepada mereka akan kami berikan pahala yang besar. Nah, pada ayat tersebut maksudnya pahala yang besar bagi mukmin yang beriman kepada 5 rukun iman dan mengerjakan sholat. Tidak semua ahli kitab mengerjakan keburukan-keburukan tersebut. Ada pula di antara mereka orang yang mendalam ilmunya dan orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan yang diturunkan kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Di antara mereka ada pula yang dengan penuh keyakinan mengikuti ajaran Islam dengan tulus ikhlas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan orang-orang Yahudi yang dengan penuh kesadaran masuk Islam seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya. Mereka rajin sholat 5 waktu dan memenuhi zakat, beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya tanpa membedakan di antara Rasul yang satu dengan yang lain. Mereka itu telah sampai kepada tingkat keimanan dan keislaman yang tinggi dan Allah menjamin kepada mereka pahala yang besar di akhirat. Quran surat Al-Maidah ayat 44. Inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbayyuna wal ahbaru bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala tahsyun nasa wahsyauni wala tashtaru bi ayatina samanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa'ulaika humul kafirun. Kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa berisi bimbingan dan petunjuk bagi manusia kepada yang hak, sehingga mereka dapat keluar dan selamat dari kesesatan dan penyembahan berhala, dan juga merupakan cahaya yang menerangi hal yang masih samar-samar atau yang masih gelap bagi mereka, sehingga mereka dapat melihat jalan yang benar, baik dalam urusan agama maupun duniawi. Kitab Taurat menjadi petunjuk bagi nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan, yaitu Nabi Musa dan nabi dari Bani Israel sesudahnya, sampai kepada Nabi Isa. Kitab ini telah digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang Yahudi saja, karena memang Taurat itu diturunkan khusus untuk orang-orang Yahudi. Begitu juga tokoh-tokoh dan pendeta-pendeta mereka telah menggunakan Taurat itu sebagai undang-undang dikala tidak ada nabi bersama mereka, karena mereka itu semua telah diperintahkan Allah supaya memelihara kitab Taurat dan menjadi saksi serta bertanggung jawab atas pelaksananya. Dan selanjutnya adalah Quran surat Al-Maidah ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha annam nafsa bin nafsi wal 'aina bil 'aini wal anfa bil anfi wal uzuna bil uzuni wasyina bisini wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah wa man lam yahku bima anzala Allahu fa'ulaika humul zalimun.
Di dalam Taurat telah ditetapkan bahwa nyawa harus dibayar dengan nyawa. Orang yang membunuh tidak dengan alasan yang benar, dia harus dibunuh pula dengan tidak memandang siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh. Harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Sekalipun penetapan dan ketentuan tersebut diketahui oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi, namun mereka tetap tidak mau menjalankan dan mau melaksanakannya. Mereka tetap memandang adanya perbedaan derajat dan strata di dalam masyarakat. Dan selanjutnya adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 46. Wa qaffayna ala asarihim bi isabni maryama musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa atainahul injila fihi hudaw wa nuru was musaddiqan lima baina yadayhi minat taurati wa hudaw wa mau'izatan lil muttaqin. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa sudah berakhir masa Nabi penganut dan pelaksanaan isi Taurat, maka diutuslah Nabi Isa putra Maryam mengikuti jejak Nabi Bani Israel terdahulu, melaksanakan Taurat yang telah diturunkan sebelumnya. Kemudian diturunkan Injil kepada Nabi Isa yang menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi umat dan masyarakatnya. Kitab Injil itu berisi petunjuk dan merupakan cahaya yang menerangi umatnya, sehingga mereka dapat melihat jalan yang benar yang membahagiakan mereka. Injil membenarkan kitab semawi sebelumnya, yaitu Taurat, yang mengandung nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan, seperti tauhid, memberantas syirik, dan berhala yang menjadi sumber khurafat dan kebatilan. Injil berisi petunjuk dan pengajaran, misalnya ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat mulia, syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal atau menyeluruh, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia adalah nabi penutup dan rasul terakhir. Tetapi petunjuk dan pengajaran ini semua tidak ada yang dapat memanfaatkannya kecuali orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Dalam ayat ini dengan tandas Allah memerintahkan pengikut kitab Injil, yaitu penganut syariat Nabi Isa, supaya melaksanakan isi kitab Injil sampai datangnya Nabi dan Rasul penutup terakhir dari bangsa Arab, agar mereka menghukum sesuai dengan apa yang telah diturunkan Allah di dalamnya, tidak diselewengkan dan tidak ditafsirkan dengan keinginan hawa nafsunya, seperti halnya penganut syariat Nabi Musa. Sekalipun demikian, tidak sedikit dari mereka yang tidak patuh, menyelewengkan makna dan pengertiannya. Mereka mengubah dan menyesuaikan dengan kehendak pemimpinnya, sehingga kitab Injil yang asli yang benar-benar samawi tidak ditemukan lagi di mana adanya. Mereka itu adalah orang-orang fasik karena tidak lagi menghukum dan memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah. Dan selanjutnya yang terakhir adalah Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwaahum amma ja'aka binal haq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan wala kilil yablukum fima atakum fastabikul khairat illallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Pada ayat ini diterangkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi dan Rasul terakhir Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab samawi terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab suci sebelumnya seperti Taurat dan Injil. Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Firman Allah menegaskan yang tidak akan ditadangi oleh kebatilan baik dari depan maupun dari belakang pada masa lalu dan yang masa akan datang, yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana, Maha Terpuji.
Al-Quran adalah kitab suci yang menjamin syariat yang murni sebelumnya, dan kitab suci yang berlaku sejak diturunkannya sampai hari kemudian. Oleh karena itu, wajib menghukumkan dan memutuskan perkara anak manusia sesuai dengan hukum yang telah diturunkan Allah yang telah terdapat di dalam Al-Quran. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan salah baca, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.